Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dengan NIM E11122414119 dari Prodi Hubungan Internasional kelas PPAPK. Di sini saya akan membahas salah satu non-governmental organization, yakni Amnesty International, sebagai tugas UTS mata kuliah organisasi internasional yang diampu oleh Ibu Ulin Nuzulian, SIP MSI. Di sini saya akan membahas sejarah terbentuknya Amnesty International, strukturnya, lalu anggotanya, bagaimana pendadaan dan juga pengeluaran dari organisasi ini, lalu bagaimana fungsinya menurut Cliff Archer, lalu bagaimana perannya, dan juga bagaimana advokasi impact dari Amnesty International ini. Oke, langsung saja pada yang pertama, yakni sejarah terbentuknya Amnesty International. Nah, Amnesty International ini didirikan di London pada tahun 1961 oleh seorang pengacara bernama Peter Benenson. Nah, lahirnya organisasi ini dipicu oleh sebuah artikel yang ditulis oleh Benenson, yakni berjudul The Forgotten Prisoners dan juga An Appeal for Amnesty yang diterbitkan di halaman depan surat kabar The Observer. Artikel itu mengisahkan 2 mahasiswa yang dipenjara di Portugal hanya karena mengangkat gelas untuk kebebasan. Nah, Benenson kemudian mengajak masyarakat sipil internasional untuk melakukan kampanye bagi pembebasan narapidana hati nurani atau prisoners of conscience, yang mana Benenson ini mengajak untuk membebaskan narapidana yang individunya itu dipenjara karena semata-mata karena keyakinannya, karena rasnya, sukunya, atau agama tanpa mereka melakukan kekerasan. Nah, pada pertengahan tahun 1960-an, kehadiran global Amnesty International ini mulai berkembang dan dibentuklah yang namanya International Secretariat serta International Executive Committee untuk mengelola organisasi-organisasi nasional Amnesty International yang disebut sections yang telah muncul di beberapa negara. Nah, sepanjang tahun 1990-an, Amnesty International ini terus berkembang dengan keanggotaan lebih dari 7 juta orang di lebih dari 150 negara dan juga wilayah, serta dipimpin oleh Sekretariat Jenderal asal Senegal, yakni Pierre Sane. Pada level anti pemerintahan, Amnesty International ini memperjuangkan pembentukan UN High Commissioner for Human Rights yang mana dibentuk pada tahun 1993 dan juga Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang dibentuk pada tahun 2002. Selanjutnya, yakni struktur Amnesty International ini. Nah, untuk garis besar struktur organisasinya itu dapat dilihat di sini. Nah, dalam struktur kepemimpinannya, Amnesty International ini memiliki beberapa lapis tata kelola utama, yakni Sekretariat Jenderal, Senior Leadership Team, International Board, dan juga Amnesty Charity. Nah, untuk Amnesty Assembly atau GA atau Global Assembly adalah badan pengambilan keputusan tertinggi dari gerakan Amnesty International. Setiap tahun, Global Assembly ini diselenggarakan di mana perwakilan setiap seleksi ini berkumpul untuk membahas strategi, kebijakan, atau sekedar memilih anggota International Board. Nah, sebelumnya pertemuan ini diadakan 2 tahun sekali dan dikenal sebagai International Council Meeting atau ICM. Nah, selanjutnya itu ada International Board, yang mana International Board ini beranggotakan 11 orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan global misi dan juga visi Amnesty International, kepatuhan terhadap kebijakan dan standar global, lalu pengawasan terhadap International Secretariat, serta mereka juga yang melakukan perekrutan dan pengawasan staf senior, yakni Sekretaris Jenderal. Nah, board ini mencakup keahlian di bidang keuangan, HAM, kesehatan mental, teknologi, tata kelola, diplomasi, dan juga praktik interseksionalitas. Nah, anggota board ini dipilih dalam pemilihan bergantian setiap 3 tahun oleh GA atau Global Assembly.
Lalu selanjutnya ada Sekretari Jenderal. Sekretaris Jenderal yakni Dr. Agnes Callamard yang saat ini menjabat. Ia memimpin pekerjaan hak asasi manusia organisasi dan menjadi juru bicara utamanya, serta bertanggung jawab untuk memberikan kepemimpinan keseluruhan International Secretariat. Selanjutnya itu ada International Secretariat atau IS. Nah, operasi AIL atau Amnesty International Limited itu tersebar di 21 kantor di seluruh dunia dengan kantor terbesar itu di London. Nah, kantor cabang ini berlokasi di Bangkok, Beirut, Dakar, East Jerusalem, Johannesburg, Kiev, Lima, Moskow, Nairobi, New York, Ramallah, Washington DC, dan juga Brussels. Lalu yang selanjutnya ada sections atau negara anggota. Nah, International Board mendukung International Secretariat dalam keterlibatan strategisnya dengan 70 kantor di 70 negara atau sections milik Gerakan Amnesty International. Nah, lalu ada yang namanya itu Amnesty International Charity atau AIC, yang mana AIC ini adalah anak perusahaan yang terdaftar sebagai badan amal dari Amnesty International. Nah, selanjutnya bagaimana dengan anggota dari organisasi ini? Nah, Amnesty International ini adalah organisasi non-pemerintah internasional yang berfokus pada HAM, yang mana berkantor pusatnya itu ada di Inggris, dan organisasi ini tuh menyatakan memiliki lebih dari 10 juta anggota dan juga pendukung di seluruh dunia. Amnesty International ini adalah gerakan HAM yang beranggotakan lebih dari 10 juta orang, lebih dari 150 negara dan wilayah yang berkampanye untuk HAM, independen dari pemerintah manapun, ideologi politik apapun, kepentingan ekonomi apapun, dan agama apapun. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan sumber pendanaan dari Amnesty International ini? Dari mana mereka mendapatkan uangnya dan untuk apa pendanaan tersebut? Nah, sebagian besar pendanaan Amnesty International ini berasal dari kontribusi individu melalui keanggotaan dan juga kegiatan penggalangan dana mereka. Nah, untuk menjaga independensi, semua kontribusi itu tunduk pada pedoman yang ditetapkan oleh Global Assembly. Nah, Amnesty International ini sepenuhnya independen. Amnesty International tidak menerima kontribusi dari entitas pemerintah manapun dan bertanggung jawab pada anggota dan komunitas yang dilayaninya. Nah, IS didanai terutama oleh organisasi keanggotaan nasional Amnesty untuk tujuan memajukan pekerjaan Amnesty di seluruh dunia. Nah, sumber pendanaan tambahan mencakup donasi dari yayasan filantropi. Amnesty International USA pernah menerima pendanaan dari Rockefeller Foundation yang hanya digunakan untuk mendukung pekerjaan pendidikan HAM serta berbagai hibah dari Ford Foundation selama bertahun-tahun. Nah, lalu untuk apa uang-uang yang telah didapatkan tersebut? Nah, kegiatan Amnesty International ini mencakup melakukan, menugaskan, dan juga menerbitkan penelitian tentang isu HAM di seluruh dunia, meningkatkan kesadaran HAM melalui media, kampanye, dan juga komunikasi keanggotaan, lalu memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM, dan mendukung entitas Amnesty International lainnya, terutama di kawasan Global South, melalui pemberian hibah untuk penelitian, publikasi pendidikan, kegiatan kampanye, biaya operasional, dan investasi penggalangan dana. Oke, selanjutnya bagaimana fungsi dan peran dari Amnesty International ini? Nah, untuk secara umum, Amnesty International ini memiliki beberapa fungsi, yakni penelitian dan dokumentasi, kampanye dan advokasi, mobilisasi publik, bantuan kepada korban, pendidikan HAM, dan juga lobby internasional. Nah, untuk fungsi organisasi internasional menurut teori Cliff Archer, di dalam bukunya yakni International Organization edisi ketiga tahun 2001, Cliff Archer ini
mengidentifikasi 3 fungsi utama dari organisasi internasional. Nah, yang pertama itu ada fungsi sebagai instrumen. Nah, dari Amnesty International sendiri berfungsi sebagai instrumen bagi negara dan masyarakat sipil untuk mendorong agenda hak asasi manusia di tingkat global. Nah, Amnesty International ini digunakan oleh negara dan komunitas internasional sebagai alat tekanan untuk mematuhi norma dan juga hukum HAM internasional. Lalu yang kedua itu ada fungsi sebagai arena. Nah, Amnesty International sendiri menyediakan platform atau forum di mana isu-isu hak asasi manusia itu diperdebatkan, dibahas, dan diadvokasikan secara terbuka. Melalui laporannya, Amnesty International ini menciptakan arena diskursus internasional tentang pelanggaran HAM, mendorong negara-negara dan aktor global untuk merespons. Lalu selanjutnya itu ada fungsi sebagai aktor otonom atau autonomous actor. Nah, di sini Amnesty International itu bertindak independen dari pemerintah dan kepentingan politik, di mana Dr. Agnes Callamard sebagai Sekretari Jenderal itu bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis organisasi. Nah, Amnesty International ini secara aktif membentuk norma internasional dan juga agenda hak asasi manusia global sebagai aktor mandiri, bukan sekedar perpanjangan tangan negara. Nah, lalu ada juga peran Amnesty International menurut Clive Archer. Peran organisasi internasional menurut Clive Archer. Nah, Clive Archer dalam International Organization itu mengidentifikasi peran organisasi internasional itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada peran instrumen kebijakan. Nah, Amnesty International digunakan oleh komunitas internasional sebagai instrumen untuk menetapkan tekanan pada negara-negara yang melanggar hak asasi manusia. Nah, laporan Amnesty International menjadi dasar resolusi PBB, keputusan ICC, dan juga sanksi internasional. Lalu yang kedua, peran organisasi internasional menurut Clive Archer itu adalah peran sebagai arena. Nah, bagaimana Amnesty International ini menjadi peran? Nah, jadi Amnesty International ini menciptakan ruang atau arena diskusi global di mana pelanggar HAM itu didebatkan secara terbuka. Nah, laporan tahunan Amnesty International yang mencakup 150 negara berfungsi sebagai platform standar global. Nah, lalu yang ketiga itu ada peran aktor sebagai aktor independen. Nah, Amnesty International ini bertindak secara otonom dalam hubungan internasional. Amnesty International ini mengeluarkan pernyataan, memimpin kampanye, dan juga mengadvokasi kebijakan tanpa tunduk pada kepentingan negara tertentu. Nah, dalam laporan tahunan 2025, Sekretari Jenderal Agnes Callamard itu menyatakan, "No matter who stands in our way, we must and we will continue to resist the reckless regimes of power and profit that seek to strip people of their human rights." Oke, berdasarkan kerangka David C. Courtin dalam Getting to the 21st Century, Voluntary Action and the Global Agenda, NGO itu dikategorikan dalam 4 generasi. Generasi pertama itu ada Relief and Welfare. Yang kedua itu ada Community Development. Yang ketiga itu ada Sustainable System Development. Yang keempat ada People's Movement. Nah, untuk Amnesty International sendiri itu termasuk ke dalam non-governmental organization generasi ketiga dengan elemen generasi keempat. Nah, Amnesty International ini tidak sekedar memberikan bantuan untuk membangun komunitas lokal, melainkan berfokus pada perubahan sistemik melalui advokasi kebijakan, reformasi hukum internasional, dan pembangunan norma global. Seiring berkembangnya Amnesty International menjadi gerakan global dengan lebih dari 10 juta anggota yang menuntut transformasi struktural atas sistem HAM internasional. Nah, Amnesty International ini juga menunjukkan karakter NGO generasi keempat yang berorientasi pada gerakan rakyat. Nah, bagaimana untuk peran Amnesty International dalam pembangunan? Nah, untuk
peran Amnesty International dalam pembangunan itu, dia itu terdapat penyedia layanan langsung, yakni membantu korban langsung melalui intervensi hukum. Lalu ada advokasi kebijakan yang mana Amnesty International ini mendorong perubahan undang-undang dan juga kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Lalu selanjutnya itu ada pembangunan kapasitas. Jadi Amnesty International itu memperkuat kapasitas masyarakat sipil lokal di berbagai negara. Lalu selanjutnya itu ada penelitian dan informasi. Nah, Amnesty International itu memproduksi data dan juga laporan yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Nah, selanjutnya itu ada mobilisasi sosial, yang mana Amnesty International ini menggerakkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Yang terakhir ada penguatan akuntabilitas. Nah, Amnesty International ini mengawasi dan juga melaporkan tindakan pemerintah dan juga aktor non-negara yang terlihat memang tidak sesuai dengan aturan. Nah, lalu bagaimana dengan advokasi impact dari Amnesty International ini? Nah, di paruh pertama 2024 mencakup berbagai pencapaian konkret, termasuk sejumlah pembebasan tahanan, perubahan hukum, dan juga penegakan keadilan. Beberapa dampak dari advokasi yang terukur antara lain, yang pertama itu ada pembebasan tahanan politik. Nah, setelah kampanye panjang Amnesty International untuk membebaskan 16 aktivis dalam kasus Bhima Koregaon di India, itu Mahkamah Agung memberikan jaminan kepada profesor dan juga aktivis HAM Shoma Sen selama 6 tahun setelah ia ditangkap. Kemudian pada Mei 2024, jurnalis Gautama Navlaka mendapat jaminan hampir 4 tahun setelah penangkapannya. Lalu, advokasi impact lainnya adalah pemulihan dana kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah setelah beberapa pemerintah menangguhkan pendanaan untuk UNRWA atau lembaga PBB yang melayani pengungsi Palestina di Gaza, Amnesty International ini mengadvokasi agar Uni Eropa dan negara-negara anggota segera memulihkan pendanaan tersebut. Pada Maret 2024, Komisi Eropa mengumumkan akan melanjutkan pencairan dana Uni Eropa yang menyelamatkan jiwa kepada UNRWA. Nah, selanjutnya itu ada penegakan akuntabilitas internasional. Contohnya itu, ICC itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap penjabat negara senior dan juga pemimpin kelompok bersenjata di Israel, Gaza, Libya, Myanmar, dan Rusia. Nah, sebuah terobosan historis dalam sistem keadilan internasional. Lalu selanjutnya itu ada perubahan kebijakan senjata. Sejumlah negara seperti Belgia dan juga Spanyol itu mematuhi seruan para ahli PBB untuk menangguhkan ekspor senjata kepada Israel. Selanjutnya itu ada pengaruh pada fenomena norma internasional, di mana Amnesty International ini berkontribusi pada pembentukan ICC pada tahun 2002 dan juga UN Human Rights Council dan Traktat Perdagangan Senjata atau Arms Trade Treaty. Lalu selanjutnya itu ada pengungkapan spyware. Nah, pada tahun 2023, Amnesty International ini mengungkap penggunaan spyware Pegasus terhadap jurnalis dan juga aktivis masyarakat sipil di negara-negara termasuk Armenia, Republik Dominika, India, dan Serbia. Oke, sekian tentang Amnesty International dari saya Humaira dengan NIM E111224119 pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada kalimat yang saya ucapkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.